Richard Williams, seorang atlet tenis yang telah menggantungkan raketnya, memiliki sebuah impian, yaitu menjadikan dua orang putrinya menjadi petenis ternama dunia. Keduanya adalah Serena dan Venus. Richard memiliki 5 orang putri, tapi ketiga putrinya yang lain memiliki bakat di luar tenis. Demi mewujudkan mimpinya, Richard menemui banyak pelatih tenis untuk mempromosikan kedua putrinya. Namun usaha itu jelas bukan usaha yang mudah. Berkali-kali Richard ditolak mentah-mentah. Namun mimpi Richard tak pernah bisa dihentikan. Dia terus mengajak kedua putrinya berlatih dan berlatih, ditemani oleh 3 putri lainnya yang selalu mendukungnya. Halangan selalu saja datang, seperti gerombolan anak muda yang selalu mengganggu dan menggoda putri-putrinya. Richard masih mencoba untuk bersabar dan meminta semua putrinya masuk ke mobil. Richard kemudian menegur gerombolan anak muda itu, dan akibatnya Richard malah dipukuli di depan putri-putrinya. Oh, damn, come on, Rock. Setiba di rumah, istri Richard menjemput mereka. Rumah yang mereka tempati terbilang kecil dengan penghuni sebanyak 7 orang, tapi mereka terlihat sangat bahagia. Setiap harinya selesai melatih anaknya dan mengantar sekolah serta les di siang hari, Richard akan berangkat bekerja sedangkan istrinya bekerja di siang hari. Kehidupan mereka begitu padat dengan jadwal, tapi anak-anak Richard selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Suatu malam Richard membaca sebuah majalah olahraga dan menemukan artikel tentang pelatih tenis terkenal di Amerika. Dia kemudian berniat mempromosikan Serena dan Venus kepadanya. Dengan harapan yang besar, Richard datang ke kantor pelatih itu, tapi kembali dia ditolak. Bahkan pelatih itu mengatakan sehebat apapun kedua putri Richard, jika tak punya uang maka mereka tak mungkin bisa masuk ke akademi tenis manapun. Mendengar ucapan itu, Richard merasa sangat sakit hati. Malam harinya di lapangan tenis, Richard terus merenungkan kata-kata pelatih tadi. Mendadak gerombolan anak muda yang kemarin sempat mengganggunya datang lagi dan meremehkan Richard. Mereka mengatakan untuk apa Richard membuang-buang waktu mengajarkan kedua anaknya bermain tenis, karena ujung-ujungnya semua putri Richard hanya akan bekerja di tempat pelacuran dan tak akan pernah bisa menjadi atlet terkenal. Mendengar hinaan itu, Richard langsung memukulnya. Richard kemudian pulang dalam kondisi babak belur. Istrinya tak bertanya apapun. Dia fokus mengobati memar di wajah Richard. Sepertinya dia sudah tahu apa yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian Richard mengajak Venus dan Serena menemui seorang pelatih tenis bernama Cohen. Richard mencari sebab mengapa selama ini para pelatih tak tertarik merekrut dua putrinya. Mungkin karena mereka hanya melihat rekaman video saja. Maka hari itu dia ingin memperlihatkan kemampuan dua putrinya secara langsung. All right, ready? That's right. Yep, showing that magic. Yes. There you go. Get it. Dan ternyata insting Richard benar. Cohen sangat kagum melihat permainan dua putrinya. Dengan harapan besar dia memutuskan bersedia melatih putri Richard secara gratis. Namun sayangnya dia hanya mau menerima satu anak saja, yaitu Venus. Melihat kesedihan Serena, sebelum berangkat latihan Venus mencoba menghiburnya dan mengatakan bahwa Serena tak perlu khawatir karena ayahnya akan merekam semua latihan Venus bersama Cohen dan Serena bisa meniru apa yang Cohen ajarkan dari rekaman tersebut.
Saat Venus dan Richard berangkat, ibu mereka mengajak Serena latihan berdua. Meski ibunya bukan pelatih profesional seperti Cohen, tapi ibunya berjanji akan melatih Serena agar menjadi petenis yang hebat. Backward as a chessboard made up of 200. Paul Cohen, first strike, strategic. Stop, go, go, go again. Go! Side. I need you to be fast. Up, fast. 8 shots. You will learn to perfect. Center. 24. 6. Wait, stop. What are you doing? Trust it! Better! 25. Oh, halfway there. Please, Richard. Oh, blame your dad. Let me see a little bit more pronation. A lot of Paul can't hear. That wasn't for you, Richard. Keep it up! You never know when it's going. Get back to the middle. Stay low! Yeah, baby, yes! Get around it. Selesai latihan, Venus, Richard, dan Cohen menonton rekaman pertandingan tenis profesional. Cohen menjelaskan bahwa para petenis terkenal dunia memulai karir mereka dengan mengikuti turnamen tenis junior. Mendengar penjelasan itu, Richard tertarik mendaftarkan Venus ikut serta pada turnamen junior. Dia merasa inilah langkah awal bagi Venus agar dunia bisa melihat kemampuan bermain tenisnya. Setelah berbulan-bulan Venus berlatih dengan keras, akhirnya hari turnamen pun tiba. Seluruh keluarga Richard menyaksikan pertandingan dan memberikan semangat bagi Venus. Stupid! So bad! That's it. With the whip! Venus berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan di turnamen junior. Banyak lawan-lawan yang kesal karena selalu kalah dari Venus. Suatu malam sepulang dari latihan, mereka mendapati mobil polisi terparkir di depan rumahnya. Ketika masuk, ternyata polisi datang bersama Dinas Perlindungan Anak. Mereka datang karena mendapat laporan bahwa Richard telah mengeksploitasi anaknya sebab memaksa putrinya berlatih tenis tanpa mengenal waktu. Tuduhan itu jelas membuat Richard sangat kesal. Dia mengatakan bahwa sejak awal tak pernah memaksakan apapun pada anak-anaknya. Jika anaknya ingin menjadi pengacara, maka dia akan mendidik mereka hingga menjadi pengacara hebat. Jika anaknya bercita-cita menjadi seorang dokter, maka Richard akan melakukan segala cara demi mewujudkan serta mendukung anaknya agar bisa mendapatkan beasiswa kedokteran. Begitu juga dengan tenis. Richard tahu batas sejak awal. Mereka sendirilah yang bercita-cita menjadi atlet tenis terbaik di dunia. Dan tugas Richard hanyalah melatih lalu membantu membuka jalan bagi mereka. Richard tak pernah marah bila di sekolah mereka mendapatkan nilai jelek atau mereka malas berlatih. Selama ini Richard hanya menjadi jembatan serta bertanggung jawab menjadi ayah yang setiap hari bekerja keras menafkahi keluarganya. Kehadiran Dinas Perlindungan Anak seperti menginjak-injak harga diri Richard. Orang lain yang tak tahu apa-apa, bahkan mungkin keluarga orang itu berantakan, tapi malah menginjakkan kaki di rumahnya dan menggugatnya serta ikut campur urusan keluarganya. Dengan tegas Richard mengatakan bahwa dia akan menjadi ayah terbaik bagi para putrinya. Mendengar penjelasan Richard, pihak Dinas Perlindungan Anak pun terdiam malu. Karena tak memiliki bukti apapun, mereka pun lalu segera pergi dari sana. Pada turnamen kejuaraan junior selanjutnya, ketika Venus bertanding, Serena diam-diam mendaftar tanpa sepengetahuan Richard. Saat menonton pertandingan Venus, seseorang datang menyapa Richard kemudian mengatakan bahwa dia kagum melihat pertandingan tenis anak Richard yang bernama Serena di lapangan lain. Mendengar ucapan tersebut, Richard bersama istrinya segera pergi menuju lapangan tempat Serena bertanding. Di sana Richard benar-benar bangga Serena bisa membuktikan dirinya. Meski cuma latihan seorang diri, tapi dia tetap bersungguh-sungguh. Melihat ayah dan ibunya menonton, Serena berpikir dia pasti akan dimarahi gara-gara mendaftar tanpa izin. Tapi ternyata Richard justru malah menyemangati serta menyuruh Serena melanjutkan pertandingan hingga akhir.
Dengan bahagia, Serena akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan Venus, yaitu bertanding dan mendapatkan dukungan orang tuanya. Di turnamen itu, Venus berhasil meraih juara pertama, sedangkan Serena mendapatkan juara kedua. Berita kemenangan kedua anak Richard segera tersebar ke seluruh penjuru Amerika. Mereka berdua bahkan diundang menjadi pembicara di sekolah-sekolah dan menjadi inspirasi anak-anak muda agar menghindari bahaya narkoba dan memanfaatkan masa muda dengan kegiatan yang positif. Beberapa hari kemudian Cohen datang ke rumah Richard. Cohen memberitahu bahwa Venus berhasil mencapai rekor memenangkan pertandingan dengan skor 63-0 dan menduduki ranking 1 petenis usia 12 tahun. Namun ketika Cohen ingin mendaftarkan Venus ke turnamen junior berikutnya, Richard menolaknya. Dia merasa pengalaman Venus bertanding di tingkat junior sudah cukup. Kini Venus harus kembali fokus pada pendidikannya dulu. Richard juga mengatakan bahwa Venus tak akan pernah lagi bertanding di turnamen junior manapun. Dia ingin Venus berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan tingkat profesional. Meski usia Venus baru bisa masuk turnamen tersebut dalam beberapa tahun lagi. Artinya dalam beberapa tahun ke depan Venus tidak akan pernah mengikuti turnamen sama sekali. Keputusan Richard itu membuat Cohen kecewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia segera pergi dari hadapan Richard. Sejak kepergian Cohen, Richard terus mencari akademi tenis lain yang tak cuma melatih Venus bermain tenis, tapi juga mau memberikan beasiswa sekolah untuknya. Dari sekian banyak akademi yang Richard hubungi, ada seorang pelatih tenis bernama Rich yang tertarik dengan kehebatan kedua anak Richard. Esok harinya Rich datang jauh dari Florida hanya demi menyaksikan secara langsung kemampuan Venus dan Serena. Saat mengetes mereka berdua, Rich benar-benar terkesan. Dia seperti menemukan dua harta karun yang tersembunyi. Rich kemudian menawarkan kontrak agar kedua putri Richard masuk ke akademi tenisnya di Florida. Dalam kontrak itu mereka akan menanggung seluruh kebutuhan keluarga Richard di Florida nanti, seperti rumah pribadi, makanan enak, tempat latihan nyaman, bahkan sampai memberikan Richard pekerjaan. Mendengar tawaran tersebut, Richard setuju asalkan Rich bersedia memenuhi syaratnya, yaitu sehebat apapun Venus dan Serena di akademi tenis Rich nanti, mereka berdua hanya boleh bertanding atau mengikuti turnamen jika Richard menganggap mereka telah siap. Jika belum, maka mereka berdua tak akan pernah bertanding. Awalnya Rich kaget, padahal dia ingin sekali mengikut sertakan mereka berdua ke banyak pertandingan. Sangat disayangkan bila bakat emas itu selama bertahun-tahun hanya dipakai untuk latihan saja, tanpa bertanding sama sekali. Setelah diskusi panjang, Rich yang sudah terlanjur jatuh hati pada bakat emas kedua anak Richard pun memilih menyetujuinya. Keesokan harinya, Richard sekeluarga segera pindah ke Florida. Then he bombed the city, and the night got death. Know when to fold up, know when to hold up. All expression. 3 tahun berlalu, Venus dan Serena tak pernah ikut bertanding di turnamen apapun. Setiap hari selama 3 tahun mereka hanya fokus latihan tenis seperti biasa. Bagi ayahnya, mereka berdua tetap belum layak ikut lagi dalam turnamen. Entah apa yang membuat Richard berpikir seperti itu. Ketika sedang latihan, Venus mengatakan pada Rich bahwa dia ingin ikut bertanding di turnamen junior besar yang sebentar lagi akan diadakan di kota Oakland. Rich awalnya menolak karena dia tahu Richard pasti tak akan mengizinkannya. Tapi karena Venus terus merengek dengan muka melasnya, terpaksa Rich berjanji membujuk Richard. Sore harinya Rich meminta Richard mengizinkan Venus bertanding di turnamen junior besar agar punya pengalaman seperti salah satu petenis muda berbakat lain yang bernama Jennifer. Mendengar ucapan Rich, meski berat hati, Richard memutuskan untuk menyetujuinya. Namun ketika sedang makan di kantin, tanpa sengaja Richard menonton berita tentang penangkapan Jennifer akibat memakai narkoba. Besoknya Rich bingung karena Venus tak datang saat latihan. Dia lalu diberitahu bahwa tadi pagi Richard tiba-tiba membatalkan latihan kedua putrinya, kemudian pergi berjalan-jalan ke Disneyland. Rich kemudian mendatangi rumah Richard. Sesampainya di sana dia melihat keluarga Richard baru saja tiba. Dengan kesal, Rich bertanya kenapa latihan Venus dibatalkan, padahal jadwal pertandingan turnamen tinggal sebentar lagi.
Richard memberitahu bahwa dia telah membatalkan jadwal turnamen Venus. Dia merasa pengalaman bertanding Venus di tingkat junior sudah cukup. Sekarang ini putrinya cuma butuh fokus belajar di sekolah dan berlatih tenis seperti biasa saja, agar masa mudanya tak tertekan akibat terlalu sibuk seperti Jennifer yang sampai terjerumus memakai narkoba. Rich sangat kecewa bila dilarang-larang terus, maka karir tenis Venus akan terganggu. Di sisi lain, Rich tak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun Richard adalah ayah dari Venus. Dia pun lalu segera pergi dari sana. Sementara dari kejauhan, Venus yang menguping pembicaraan mereka berdua pun marah kenapa sang ayah terus-menerus melarang keinginannya. Di dalam rumah, istri Richard meluapkan semua emosinya. Dia muak kepada Richard yang selalu membuat keputusan sendiri tanpa pernah berdiskusi dengannya dulu ataupun bahkan sekedar bertanya pada Venus tentang hal apa yang diinginkannya. Richard harus ingat keluarga adalah sebuah tim yang membutuhkan kekompakan. Istrinya juga mengingatkan jika Richard tetap egois seperti itu terus, maka suatu saat nanti Venus pasti akan pergi meninggalkannya. Kata-kata istrinya itu akhirnya menyadarkan Richard bahwa selama ini dia terlalu overprotective. Richard kemudian menemui Venus yang sedang berlatih sendirian. Di sana dia menceritakan alasan kenapa dia sangat protektif pada semua anaknya. Sebabnya adalah karena Richard tak ingin Venus bernasib sama sepertinya. Dulu ketika kecil, Richard pernah dipukuli segerombolan orang kulit putih di pinggir jalan. Dan ketika dia berteriak minta tolong kepada ayahnya malah lari kabur ketakutan meninggalkan Richard sendirian. Dari kejadian itu, Richard bersumpah akan menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya nanti. Tapi sekarang Richard sadar bahwa dia sudah berlebihan. Trauma masa lalu tersebut justru membuat Venus tersiksa. Sambil memeluk putri yang sangat dia sayangi, Richard mengatakan bahwa dia akan mendukung penuh keputusan Venus untuk bertanding di turnamen junior. Beberapa hari kemudian, berita tentang kemunculan Venus, yaitu bakat muda ranking pertama di usia 12 yang selama ini menghilang, pun viral di seluruh Amerika. Malamnya, seorang utusan dari brand olahraga terkenal Fila berkunjung ke rumah mereka. Dia datang ke sana untuk menawarkan putri Richard kontrak senilai $3 juta atau sekitar 42 miliar rupiah. Mendengar tawaran besar tersebut, bukannya langsung setuju, Richard malah menyuruh Venus menjawabnya sendiri. Richard kini telah berubah. Kini dia sadar tugas seorang ayah hanya mendukung, bukan memaksakan kehendaknya sendiri. Semua mata lalu tertuju pada Venus. Ini adalah pertama kali dia mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Setelah memikirkannya masak-masak, Venus menjawab bahwa dia menolak tawaran 42 miliar itu. Venus tahu brand Fila mengontraknya cuma gara-gara dia sedang terkenal, bukan karena kemampuannya bermain tenis. Bagaimana bisa dia ditawari kontrak sebesar itu? Padahal selama 3 tahun ini Venus tak pernah bertanding sama sekali. Rich kemudian memarahi Venus kenapa dia menyia-nyiakan kesempatan satu kali seumur hidup ini. Rich takut jika brand sebesar Fila sampai ditolak, maka nanti tak akan ada brand lain yang mau menawarkan kontrak kerjasama lagi. Keputusan Venus sudah bulat. Venus hanya ingin dikontrak setelah orang-orang melihat kehebatannya bermain tenis. Dia bahkan berjanji di turnamen nanti, meski harus melawan petenis muda yang sekarang menduduki ranking 1 dunia sekalipun, dia pasti akan menang. Mendengar keputusan Venus, Rich hanya bisa mengelus dadanya. Hari turnamen yang dinantikan akhirnya tiba. Pada pertandingan pertama, Venus terlihat masih kaku. Akibat gugup, sudah lama dia tak mengikuti pertandingan resmi. Nama Venus memang terkenal di TV, tapi gara-gara tak pernah mengikuti kejuaraan manapun, rankingnya kini jadi turun drastis. Saat melawan petenis papan atas, beberapa kali Venus melakukan kesalahan dan kehilangan banyak poin. Dia berpikir kalau sampai kalah ayahnya pasti akan kecewa. Namun Richard justru malah meminta Venus untuk bersenang-senang di lapangan, menikmati pertandingan yang telah lama dia impikan. Satu kalimat dari sang ayah itu pun membuat semangat Venus kembali bangkit. Venus akhirnya terus menang dan melangkah ke babak final.
Semua orang terkesan dengan penampilannya. Di tengah kegembiraan, Rich mengabarkan bahwa dia mendapatkan telepon dari brand villa yang menaikkan tawaran mereka menjadi 4 juta dolar. Nama Venus kini semakin terkenal karena besok dia akan bertanding melawan atlet tenis muda ranking 1 dunia bernama Vicario. Rich meminta Richard menyetujui kontrak tersebut sekarang juga. Dia takut bila besok Venus kalah dari Vicario, maka penawaran menggiurkan itu akan dibatalkan. Rich benar-benar berharap kesempatan kedua ini tak disia-siakan lagi. Tapi lagi-lagi Richard menolaknya. Dia percaya putrinya bisa mengalahkan Vicario. Saat ingin keluar dari stadion, Richard melihat Serena sedang menatap lapangan tempat saudarinya tadi bertanding. Dia tahu Serena merasa iri dengan kesuksesan Venus. Richard mengatakan bahwa ada perbedaan antara Serena dan Venus. Dalam beberapa tahun ke depan, Richard yakin Venus akan menjadi atlet tenis nomor 1 di dunia. Sedangkan Serena pasti bisa menjadi atlet tenis terhebat sepanjang masa. Kini yang harus Serena lakukan hanyalah fokus berlatih dan berlatih. Mendengar ucapan sang ayah itu, Serena pun kembali ceria. Esok hari tibalah di pertandingan puncak antara Venus melawan Vicario. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Venus disambut dengan sangat meriah oleh para penonton saat memasuki lapangan. Kemudian ketika semua siap, pertandingan pun segera dimulai. That's how she do that. Game Williams lead. Game Williams. Yep. Yep. That's Venus Williams. Stance. That's what we worked on. 2 love. There you go. That's it. All that. Venus berhasil membuat Vicario terpojok. Atlet muda terhebat di dunia itu kalah poin dengan telak. Bahkan tinggal sedikit poin lagi Venus akan menang dan namanya bisa menjadi semakin terkenal. Namun di tengah pertandingan mendadak Vicario meminta jeda pada wasit untuk membuang air kecil. Setelah 20 menit menunggu, Vicario belum juga kembali. Seluruh penonton di sana pun heran, kecuali Richard dan Rich. Mereka berdua tahu bahwa itu adalah trik Vicario yang tahu Venus pasti gugur karena sudah bertahun-tahun tak pernah bertanding. Maka dari itu dia sengaja ke toilet lalu meninggalkan Venus sendirian di lapangan di tengah ribuan mata yang memandanginya. Suara gemuruh para penonton mulai terdengar. Mereka saling berbisik menanyakan kapan Vicario kembali. Venus kalah telak. Sehebat apapun dia bermain tenis, sekeras apapun dia berlatih, namun karena mentalnya sudah drop, maka permainannya menjadi kacau.
Di dalam ruang ganti, Venus terus menangisi kekalahannya barusan. Melihat putri kesayangan mereka sedih, ayah dan ibunya berusaha memberi semangat dengan mengatakan meski Venus kalah, dia tetap membuat mereka berdua bangga. Tadi seluruh dunia telah menyaksikan bagaimana Venus berhasil membuat petenis muda ranking 1 itu ketakutan. Mendengar dukungan kedua orang tuanya, perlahan-lahan Venus bisa mencoba menerima kekalahan tersebut. Ketika keluarga Richard akan keluar, mereka kaget melihat ada banyak sekali orang di luar menyambut Venus. Ternyata semua orang itu adalah fansnya. Betapa bahagia hati Venus. Walaupun dia kalah, namun dia telah membuktikan dirinya bisa dibanggakan orang tuanya.